Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan lindungan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Pujiati Utami SPMP. Kali ini kita akan melakukan perkuliahan dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ya, pengantar ilmu ekonomi ini memiliki bobot 2 SKS. 2 SKS di sini maksudnya kita akan melakukan kegiatan perkuliahan selama 2 jam mata kuliah ya. Jadi 2 kali 50 menit. Kemudian untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini tidak ada praktikumnya. Jadi semuanya teori ya, teori pengantar ilmu ekonomi, tidak berpraktikum. Ya, pengampunya di sini saya Ibu Pujiati Utami SPMP. Ya, kita tadi sudah kenalan ya. Oke, baik. Deskripsi mata kuliah pada pengantar ilmu ekonomi. Jadi mata kuliah ini kita nanti akan membahas ruang lingkup ilmu ekonomi, kemudian permasalahan pokok ilmu ekonomi, teori ekonomi yang meliputi sejarah dan juga perkembangan dari teori ekonomi itu sendiri, kemudian juga metodologi dari ilmu ekonomi, sistem perekonomian yang ada ya. Kemudian setelah itu kita akan membahas ada teori konsumen, teori produksi, permintaan dan penawaran, pasar, dan juga teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ya, ya itu ya sekilas terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, untuk kontrak perkuliahan seperti biasanya, ini juga kita akan membahas tentang tata tertib on class. Untuk jadwal perkuliahannya yang sudah terjadwal, yaitu kita akan kuliah setiap hari Kamis ya. Kebetulan untuk pengantar ilmu ekonomi ini atau PIE, ini nanti akan dibagi menjadi 2 kelas. Ada kelas A dan juga ada kelas B. Untuk kelas A itu dimulai dari jam 13.00 ya, jam 1 siang sampai jam 14 lebih 40 menit. Kemudian untuk kelas B itu nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis tetap ya, untuk waktunya yaitu jam 14.50 sampai jam 16.30 ya. Diharapkan semua mahasiswa nanti harus masuk ke kelas sesuai dengan jadwalnya, jadwal perkuliahan. Baik, untuk aktivitas perkuliahan nanti karena UMP sudah memiliki sistem perkuliahan atau sistem pembelajaran, yaitu dengan menggunakan on class UMP ACID ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa masuk perkuliahan sesuai dengan jadwalnya ya, dengan cara login di on class UMP ACID ya, sesuai dengan jadwal kuliahnya. Kemudian setelah itu mahasiswa nanti bisa melakukan presensi. Adapun presensinya yaitu mahasiswa dianggap hadir jika mahasiswa hadir eh, tepat di awal waktu ya, sampai toleransi waktu 15 menit ya. Jadi 0 sampai 15 menit itu dianggap hadir. Kemudian untuk mahasiswa yang hadir tapi waktunya sudah melebihi, yaitu dari jam 15 menit sampai 30 menit itu tetap dianggap hadir tetapi terlambat ya. Poinnya lebih sedikit lagi. Sementara untuk mahasiswa yang hadir tapi tetap bisa login, maksudnya di sini ya bisa login, tetapi dianggap tidak hadir jika loginnya atau melakukan presensinya yaitu lebih dari 30 menit dari waktu perkuliahan ya, jadi waktu perkuliahan. Kemudian seperti di pengantar ilmu pertanian, setelah kita presensi, kita akan mencoba untuk tilawah terlebih dahulu ya, membaca Al-Quran. Dalam hal ini yang kita baca adalah juz 30 ya. Jadi nanti dalam satu hari kebetulan karena pengantar ilmu pertanian dan pengantar ilmu ekonomi waktu kuliahnya kan sama ya, hari Kamis ya. Jadi nanti di pengantar ilmu pertanian kita baca surat yang pertama misalnya ya, kemudian nanti untuk pengantar ilmu ekonominya di masing-masing kelas ya, nanti akan kita bacakan surat yang kedua ya. Begitu. Kita nanti akan urut di surat pertama di juz 30 dari mulai An-Naba sampai Anas ya, sampai terakhir. Itu nanti di setiap seasonnya ya, di setiap harinya. Kita setiap hari berarti setiap pertemuan di hari Kamis ya, itu paling tidak ada 2 surat yang sudah kita baca dari juz 30. Jadi silakan nanti disiapkan untuk Qurannya atau nanti juga akan saya
sampaikan juga ya link YouTube yang nanti bisa langsung dibuka ya. Kemudian nanti bisa diikuti bersama-sama untuk membaca Al-Qur'annya. Kemudian setelah itu adalah download materi ya. Nanti ada materi-materi baik materi berupa PowerPoint atau misalnya ada link YouTube-nya atau materi yang berupa PDF ya, PDF nanti silahkan di download ya, silahkan di download. Dan setelah download materi ya, nanti biasanya akan ada kuis atau ada forum diskusi ya atau tugas-tugasnya. Ini juga harus diikuti ya, jadi harus lengkap, harus tuntas ya. Perhatikan urutan dan waktu aktivitas perkuliahan ya. Bisa urut seperti ini ya. Saya sih mencoba untuk bisa urut seperti ini. Jadi ada presensi mahasiswa login dulu, kemudian melakukan presensi, kemudian baca Quran dulu. Setelah selesai baru bisa download materi. Materi bisa dibaca, materi bisa didengarkan seperti itu ya. Materi bisa dipahami, baru kemudian nanti masuk kuis atau forum diskusi ya. Jadi begitu, tetap diutamakan ya untuk bisa masuk di waktu perkuliahan sesuai dengan waktu perkuliahan. Adapun nanti misalnya ada permasalahan, misalnya sinyalnya tidak bagus ya, servernya down ya, nanti kita sudah ada grup WA. Nanti bisa disampaikan di situ. Bu, saya sudah masuk, sudah login tapi tidak bisa presensi. Atau Bu, saya sudah login, sudah presensi tapi tidak bisa download materi ya. Nanti silahkan disampaikan saja permasalahan-permasalahannya. Barangkali di setiap pertemuannya permasalahannya berbeda dan nanti bisa segera dicarikan solusinya. Ya, oke. Begitu. Kemudian untuk yang evaluasi pembelajaran, nanti di akhir semester 1 ya, semua mahasiswa akan mendapatkan kartu hasil studi atau KHS-nya. Di KHS itu nanti di setiap mata kuliahnya ada eh, nilainya, ya nilainya itu ada mulai nilainya ada yang dari A, kemudian B plus, B, C plus, C, D, dan juga E ya. Eh, Nilai-nilai tersebut ya itu berasal dari mana? Tidak hanya berasal dari ujian tengah semester atau dari ujian akhir semester saja, tetapi nilai-nilai tersebut juga merupakan eh, kombinasi ya dari 4 komponen penilaian. Ya, ada unjuk kerja. Unjuk kerja di sini bisa kita lihat dari kehadirannya. Makanya yang bisa hadir 0 sampai 15 menit itu poinnya lebih besar dibandingkan hadir tapi terlambat. Yang poinnya terlambat lebih besar lagi ya, poinnya lebih besar lagi dibandingkan yang tidak melakukan presensi ya. Maka ini silahkan ya kita disiplin ya untuk hadir tepat waktu atau hadir di awal waktu. Kemudian selain kehadiran itu nanti juga ada kelengkapan kuis ya. Di Bisa di setiap sesi kita ada kuis atau mungkin nanti bisa dikombinasi kayak gitu ya, bisa dikombinasi asalkan selama 1 semester itu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ada berapa kuis ya. Misalnya ada 5 kuis. Nah, apakah lima-limanya itu mengumpulkan ya, misalnya seperti itu. Kemudian keaktifan di forum diskusi ya, keaktifan di forum diskusi. Jadi silahkan mahasiswa ya walaupun kuliahnya di rumah, walaupun kuliahnya online ya, eh, tetapi dimohon untuk aktif juga di forum diskusi. Nanti ada tanya jawab di situ ya, bisa dari saya yang bertanya atau mungkin juga dari mahasiswa yang bertanya, kemudian nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Selain unjuk kerja, itu ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini ada tugas individu dan juga tugas kelompok ya atau tugas kelompok. Dan kemudian ada komponen dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester yang ini diselenggarakan terjadwal ya. Itu ya untuk evaluasi pembelajarannya. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk materi perkuliahan pengantar ilmu ekonomi, kita nanti ada 14 sesi atau ada 14 pertemuan insya Allah ya. Masing-masing pertemuan kita sudah ada pokok bahasannya ya. Yang pertemuan pertama kali ini akan dibahas kontrak pembelajaran atau kontrak perkuliahan dan juga ruang lingkup ilmu ekonomi. Kemudian untuk materi yang kedua
minggu depan insya Allah ya kita akan membahas tentang permasalahan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian materi yang ketiga, metodologi dalam ilmu ekonomi. Kemudian perkembangan teori ekonomi ya, minggu keempat atau pertemuan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan sistem ekonomi ya. Kemudian ada teori produksi dalam kegiatan ekonomi dan yang ketujuh adalah teori konsumsi dalam kegiatan ekonomi ya. Kemudian eh, dilanjut lagi, ini biasanya adalah setelah UTS ya. Setelah UTS kita masuk ke pertemuan 8, itu akan kita bahas konsep permintaan, kemudian konsep penawaran, konsep pasar dalam kegiatan ekonomi, kemudian produk nasional dan pendapatan nasional, kebijakan ekonomi nasional, kemudian juga ada teori pertumbuhan ekonomi dan konsep ekonomi pembangunan ya. Jadi ini tadi ada 14 ya. Ada 14 materi, ada 14 pokok bahasan yang insya Allah akan kita bahas ya secara urut, secara dengan menggunakan on class ini ya, semoga bisa dipahami ya, bisa dipahami, kemudian memberikan nilai tambah tersendiri ya, tambahan keilmuan, tambahan pengetahuan, wawasan ya bagi mahasiswa. Kemudian bagaimana dengan referensinya ya? Cukup banyak buku-buku terkait dengan buku ekonomi ya, buku ekonomi yang secara umum ataupun nanti juga ada buku ekonomi yang spesifik khusus contoh kasus kegiatan pertanian juga ada ya. Ya, ini ada kita memang kalau di pengantar ilmu ekonomi lebih banyak untuk buku-bukunya adalah buku-buku yang sifatnya masih umum karena kita masih menggunakan teori-teori ekonomi yang ada ya. Baru kemudian nanti saat kuis atau saat diskusi atau penugasan itu nanti fokus di kegiatan ekonomi di bidang pertanian ya. Baik, mungkin itu Mbak dan Mas semuanya yang bisa saya sampaikan untuk kontrak pembelajaran ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.